Anda harus percaya bukan pada manusia, pada Dia yang menciptakan saudara. Yesus adalah jawaban. Majulah terus bersama Tuhan. Kadang-kadang tantangan menghambat orang untuk maju. Masa lalu juga menghambat orang untuk maju. Dan sekeliling menghambat orang untuk maju. Benarkah demikian? Apa yang menghambat Anda untuk maju? Kekecewaan, kepahitan, ketawaran hati, atau keadaan yang membuat engkau tidak bisa maju, padahal engkau ingin maju. Ada banyak alasan kalau kita rangkai satu persatu, dan alasan itu bisa kita tulis sedemikian banyak yang menjadi alasan orang untuk terus maju di dalam Tuhan. Kalau demikian, apa yang dikatakan firman? Yuk mari kita lihat Mika pasal yang keempat ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Tuhan dan kita berjalan bersama. Perjalanan kita bukan sendiri. Ada sebuah janji yang luar biasa bahwa Tuhan Allah kita berjalan terus bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang mau berkarya di dalam hidup kita lewat apa yang saudara alami. Yusuf harus dibuang oleh keluarganya, harus mengalami dijual jadi budak, harus bekerja jadi budak di rumah Potifar, tidak dihargai apa yang dia kerjakan, diisukan bahkan dipenjara karena dia menolak istri Potifar, tapi dia masuk ke penjara dengan sebuah predikat, yaitu orang yang memperkosa istri Potifar. Di penjara dia dilupakan ketika dia menolong orang-orang lain. Dia dilupakan, saudara. Dan dua orang yang melupakan dia. Kadang di hidup kita, sebelum kita diangkat Tuhan, ada banyak penghalang-penghalang. Tapi bolehkah penghalang itu Anda jadikan jembatan untuk kau terus maju? Jangan pernah jadikan masalah atau siapapun kejadian-kejadian yang mengecewakan, kejadian yang buruk yang tidak seperti yang kau harapkan dapat menghambat perjalananmu. Maju terus dalam Tuhan. Sebab dengan Anda terus maju, menandakan apa? Anda percaya kepada Dia. Menandakan apa? Anda terus di dalam Dia. Ada banyak orang yang terus memikirkan masa lalunya. Ada banyak orang yang terus menyesali akan kebodohan dan hal-hal yang dia lakukan. Dan mereka berhenti dengan hal itu. Dua murid, Petrus dan Yudas, dua-duanya buat kesalahan. Mereka menjual Yesus, yang satunya Yudas, yang satunya Petrus menyangkal Yesus. Dua-duanya gagal ketika Yesus disalibkan dan kemudian mati. Tapi ada perbedaan dari yang duanya, yaitu Petrus bertobat dan dia berjumpa kembali dengan Yesus dan dia memberikan hidupnya sungguh-sungguh. Sebaliknya Yudas, dia menyesali benar akan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak pernah bertobat dan dia tidak pernah berjumpa kembali dengan Tuhan. Dia berakhir dengan cerita yang tragis karena dia dihantui dengan kesalahannya, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara, ada begitu banyak orang yang sayang sekali, kemudian dia menyesali hal-hal yang bodoh dan dia berhenti. Ya, saya pernah buat hal ini. Ya, saya mengecewakan Tuhan. Ya, saya mengecewakan keluarga. Ya, saya mengecewakan. Saudara, dia hidup pada masa lalunya.
dan dia nggak bisa bangkit dari hal itu. Apakah Tuhan senang dengan penyesalan Anda seperti itu? Tidak, saudara. Yang Tuhan mau adalah penyesalan Anda naikkan menjadi pertobatan. Apa bedanya? Orang menyesal hanya berhenti di tempat duduknya. Tapi orang yang bertobat, dia tidak akan mengulangi kesalahan dan dia bangkit kepada hari depan, pada tujuannya. Anda bisa gagal. Anda bisa punya masa lalu yang buruk. Anda bisa melakukan hal-hal yang konyol, bahkan bodoh. Tapi Anda harus bangkit. Kenapa? Karena Yesus mengasihimu selama-lamanya dan seterusnya. Lanjutkan perjalananmu. Maju terus bersama dengan Tuhan. Kekristenan adalah sebuah perjalanan untuk sebuah tujuan, yaitu kemuliaan namanya. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Wow. Kita punya tujuan dan kita berlari pada tujuan Tuhan, yaitu panggilan sorgawi. Saudara sudah dipilih, saudara sudah dipanggil. Mari saudaraku bangkit. Mari lihat ke depan. Mari kumpulkan imanmu. Mari percaya kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat Tuhan yang luar biasa. Saya tiba-tiba merasakan seperti ini. Saya pernah dihantui dengan dulu sekali. Dengan kegagalan, perasaan berdosa, perasaan merasa tidak layak. Ya, saya anak seorang gembala. Tapi ada satu masa ketika saya sibuk dalam bisnis, saudara saya kemudian tidak lagi melayani, tetapi sibuk dalam bisnis. Dan yang terjadi akhirnya pelan-pelan dosa itu, pelan-pelan saudara. Iblis itu tidak langsung buat orang jatuh, tapi dia pelan-pelan. Dan akhirnya saya jatuh. Saudara, saya merasa tidak layak, saya merasa berdosa, dan sulit untuk bangkit. Tapi saya mendapatkan sebuah anugerah. Yaitu apa? Tuhan terus bicara. Saya percaya Anda juga seperti itu. Tuhan terus mengingatkan akan kasih-Nya, bahkan di saat-saat Anda sedang melakukan dosa. Itulah kasih Tuhan. Firman-Nya berkata Dia memilih kita ketika kita masih berdosa. Saudara, hari itu pilihan. Apakah saya maju ataukah tetap dengan kondisi seperti itu? Dan saya berkata, Tuhan tolongin aku. Dan hari itu adalah hari kebangkitan. Dan saya balik kembali ke Tuhan dan maju. Ada banyak orang yang juga mengalami keterpurukan, juga mengalami intimidasi dari iblis, juga mengalami masa lalu yang buruk. Bahkan tidak jarang saya mendengar orang-orang seiman juga menghakimi saudaranya, mengintimidasi saudaranya, memperkatakan dia tidak layak. Saudara, padahal harusnya apa? Kita membangun mereka, kita mengangkat mereka, kita mengulurkan tangan. Ya, Tuhan membenci dosa, tapi Yesus memperlakukan dosa adalah dengan Dia turun menjadi manusia dan Dia hidup bersama-sama orang-orang berdosa. Dia hidup di tengah-tengah orang berdosa untuk mengubah orang-orang yang berdosa itu. Seizin Tuhan mungkin saya harus mengalami. Kalau tidak, mungkin saja saya merasa saya sombong karena saya tidak pernah merasa jatuh. Tapi ketika anak-anak datang ke gereja, ketika jiwa-jiwa datang ke gereja, dan mereka adalah orang-orang yang ditolak oleh dunia, ditolak bahkan gereja lain, kami membuka tangan karena kami tahu bahwa hidup ini adalah kasih karunia. Dan saya boleh melayani karena kasih karunia. Paulus pun bicara banyak tentang anugerah Tuhan, kasih karunia. Di luar sana,
Saya ingin menghimbau kepada saudara-saudara di dalam Tuhan, berhentilah untuk saling menghakimi. Karena penghakiman tidak akan membuat gereja Tuhan menjadi lebih baik. Tapi lihatlah segala sesuatu seperti pandangan Tuhan, yaitu memberi kesempatan selagi orang masih ada di bumi ini. Saya pernah melihat di mana hamba Tuhan kemudian mereka dihakimi sedemikian rupa sehingga tidak boleh melayani. Satu kali Tuhan berkata, ambil dia dan buat dia melayani. Buat orang membuli saya ketika itu, kenapa orang yang seperti ini dikasih kesempatan lagi untuk bisa melayani, bahkan menggembalakan. Tapi hati saya mau berkata bahwa dia adalah seorang pahlawan, karena Tuhan yang melihat kepahlawanan jasa-jasa yang pernah. Saudara, ada orang yang kemudian anak muda, dulunya hidupnya melayani Tuhan luar biasa, tapi ada karena satu kebodohan yang dia buat. Apa yang terjadi, saudara? Dia jatuh di dalam dosa LGBT dan kemudian dia menjadi kena AIDS. Apakah dia tidak bisa lagi melayani? Karena kondisi itu, saya tidak mengekspos itu, saudara. Di sebuah kota saya berkata kepada dia, maju dan layanilah Tuhan. Hari itu, saudara, tidak ada orang yang bisa percaya untuk dia melayani. Dan dia berkata, saya terus diintimidasi. Dan Anda mau tahu apa yang terjadi? Bahkan keluarganya menolak dia, mengusir dia. Dia gak punya rumah. Papa kami mengambil anak itu. Anda mau tahu? Borok keluar dari badannya. Anak saya Ivan masih kecil sekali hari itu. Tapi hari ini anak itu sudah menikah, punya 2 orang anak. Saya bertemu di Pulau Jawa, dia kembali. Ajaib, saudara, ajaib. Di luar sana ada banyak orang yang putus asa. Tapi saya ingin berkata pada saudara yang melihat ini, jangan putus asa. Maju terus di dalam Tuhan. Keputusasaan bukan dari Tuhan. Ketakutan bukan dari Tuhan. Anda harus percaya bukan pada manusia, pada Dia yang menciptakan saudara. Seberapa fatal pun kesalahanmu, firman Tuhan berkata, dosa semerah kermisi, Tuhan buat putih seputih salju. Apa yang engkau alami bukanlah penghukuman atau akhir dari hidupmu, tapi awal dari sebuah hidup yang baru, karya dari sebuah kebesaran Tuhan. Pengampunan tidaklah sebuah pengampunan yang besar kalau tanpa dengan dosa yang besar. Tidak ada seorang pun yang ingin dia jatuh ke dalam dosa yang besar, tapi kebodohan dan siasat daripada iblislah yang membuat dia jatuh. Bagian kita bukanlah untuk menghakimi mereka, tapi mengulurkan tangan, memeluk mereka, memberi mereka waktu dan kesempatan untuk bangkit kembali, mempercayai mereka. Buat orang lain, dia nggak layak untuk dikasih kesempatan buat melayani. Buat dunia berkata, dia nggak layak untuk dia bersaksi. Tapi saya mau berkata, Yesus datang bukan mencari orang-orang benar di universitas-universitas, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang pandai. Bagaimana caranya dia mencari murid? Dia datang dan dia temui kapal yang sementara gagal menangkap ikan semalam-malaman. Dari orang gagal inilah dia kemudian mengambil murid-muridnya, Petrus dan saudara-saudaranya. Dan yang lainnya, saudara. Tidak ada satupun murid yang ditemukan di dalam keadaan yang baik. Kapan mereka ditemukan? Waktu mereka lagi hancur, waktu mereka lagi gagal. Saya berdoa, mungkin hari ini saya merasakan ada di antara saudara yang sedang gagal dan merasa terpuruk, bahkan ingin mengambil sebuah tindakan bodoh, bunuh diri. Jangan, saudara. Hidupmu berarti, hidupmu berharga. Minimal untuk bagi kemuliaannya dan buat Anda sendiri. Jangan berpikir negatif tentang di depan. Tapi percayalah bahwa hari depan
adalah hari yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan kemenangan. Maju terus bersama Tuhan, karena Anda tidak sendirian. Kita harus punya tekad yang kuat untuk maju di dalam Tuhan. Kita harus punya percaya. Pak, saya nggak layak, bagaimana saya bisa percaya? Itu intimidasi dari si jahat, saudara. Karena orang-orang berpikir gini, saya layak menerima mujizat berkat karena saya layak. Tidak. Anda layak menerima oleh karena Yesus yang melayakkan Anda. Dan karena engkau dilayakkan oleh Dia, kasih-Nya lah yang mengubah hidupmu. Tidak pernah sama lagi. Kita nggak mungkin bisa naik sampai ke surga. Tapi Dia yang turun menjadi manusia dan menjemput Anda untuk membawa Anda ke surga. Dia yang datang kepadamu. Buka hati saudara. Biarkan Dia memelukmu. Biarkan Dia mengasihimu. Rasakan. Tutuplah mata. 1 menit. Bahkan 30 detik. Rasakan betapa Dia mengasihimu. Betapa Dia tidak ingin engkau berhenti berjalan. Berhenti dengan putus asa. Berhenti untuk melayani Tuhan. Kau adalah pahlawan. Tuhan tahu apa yang kau sudah perbuat. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu penyesalanmu. Tuhan tahu hari ini kau ingin bertobat dan kau ingin bangkit. Hari ini kau tahu dirimu sombong dulu. Kau tahu kau gagal. Tapi Tuhan berkata, please, bolehkah kau bangkit dan berlari dan melihat karyaku. Percayalah kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia selalu bersamamu, saudaraku. Yesus adalah jawaban bagi hidupmu.